Rahmawati adalah siswa di kelas 10 IPA. Rahmawati belakang ini sering murung dan tidak bersemangat ke sekolah akibat stres yang dialaminya yang berasal dari padatnya jadwal kegiatan belajar dan ekstrakurikuler yang diikutinya. Rahmawati mendapat saran dari kakak kelasnya saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler agar mendatangi konselor untuk berbagi cerita tentang masalah apa yang dialaminya. Berikut proses konselingnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Silahkan duduk. Makasih, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, nah ibu juga baik. Nama Ananda Rahmawati dari kelas 10 IPA ya? Iya, Bu. Saya Rahmawati dari kelas 10 IPA. Mengapa Ibu tahu nama saya? Iya, nah ibu kenal Rahmawati saat masa pengenalan lingkungan sekolah yang berlangsung di via daring dulu. Ya, betul sekali, Saya masih ingat. Bu. Saya masih ingat. Ya betul sekali nak. Ngomong-ngomong, kedatangan Ananda ke sini apakah atas keinginan sendiri atau ada yang lain? Begini, Bu. Awalnya kan saya cerita ke Kak Rian yang anak basket itu loh, Bu. Ya. Kata Kak Rian kalau ada masalah harus diceritain. Dan saya diarahkan untuk menemui Ibu. Oh, seperti itu. Apakah sebelumnya Ananda Rahma ini sudah pernah ke ruangan konseling untuk melakukan proses konseling semasa SMP dulu? Belum pernah, Bu. Di sekolah saya dulu nggak ada guru BK-nya. Tapi sebenarnya sebelumnya sudah mendengar apa itu konseling? Sering baca, Bu, di akun-akun psikologi Instagram. Mereka bilang konseling itu berproses pemberian bantuan yang diberikan oleh tenaga ahli untuk membantu siswa dalam mandiri maupun bersama-sama menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Iya, bagus sekali. Jadi konseling merupakan suatu layanan yang membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan agar nantinya mampu untuk memecahkan masalahnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Iya, Bu. Nah, kan kita sama-sama mencari jalan keluarnya nih. Kira-kira dalam kegiatan ini apa peran Ananda dalam kegiatan kali ini? Sama-sama mencari jalan keluarnya, Bu. Di sini ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberian layanan BK yang berhubungan dengan masalah konseling untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang Ananda hadapi. Sedangkan Ananda Rahma sendiri sebagai konseling berperan aktif untuk mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahanmu itu. Ya, Bu, saya akan berusaha aktif dalam konseling ini, tapi saya takut orang-orang tahu masalah saya, terutama orang tua atau tetangga saya yang bersekolah di sini. Sebenarnya saya masuk ekstrakurikuler dengan janji kepada kedua orang tua saya bahwa saya akan baik-baik saja dan tak akan mengeluh. Ia perlu Anda ketahui bahwa konselor sebagai organisasi profesi diatur oleh kode etik, di mana salah satu bunyi dari kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan konseling. Jadi Anda tidak perlu khawatir sebab kami selaku konselor pasti akan merahasiakan masalah konseling dari orang lain. Terima kasih, Bu. Saya lega mendengarkannya. Ya, ibu juga berterima kasih nak karena Ananda sudah mau mendatangi konselor, yang dimana ibu rasa itu adalah suatu kemajuan karena Ananda berani melangkah untuk mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dialami. Ya, Bu, sama-sama. Baiklah, sekarang coba ceritakan apa yang membuat Ananda datang kepada ibu. Begini, Bu, saat ini saya benar-benar stres akibat banyaknya tugas dan kegiatan eskul yang bertabrakan. Saya bisa menyelesaikan keduanya, tapi kepala saya rasanya mau pecah karena memikirkannya. Sekarang apa yang Ananda harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin agar setelah proses konseling ini, Bu, saya tidak lagi overthinking dengan kedua hal tersebut. Ibu merasa sangat senang karena Ananda memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalah Ananda.
Baiklah, kalau begitu kita akan sepakat waktunya terlebih dahulu. Konseling ini akan memerlukan waktu sekitar 2-3 kali pertemuan yang di tiap pertemuannya itu memerlukan waktu sekitar 45 menit. Tetapi jika Ananda aktif mengungkapkan latar belakang dari masalahmu ini dan aktif memikirkan jalan keluar dari masalah tersebut, mungkin masalah Anda akan segera teratasi dan tidak perlu banyak memerlukan waktu. Tetapi kalau Ananda pasif dan tertutup, mungkin memerlukan waktu yang telah banyak lagi. Bagaimana pendapatmu tentang yang telah ditetapkan? Apakah Anda setuju? Ya, saya setuju, Bu. Saya berharap agar masalah saya ini cepat terselesaikan. Baiklah, setelah kita menyepakati waktu yang digunakan, coba Anda ceritakan kepada Ibu apa yang menyusahkan dan mengganggu pikiranmu selama ini. Jadi begini, Bu, kan waktu SMP semuanya berjalan baik-baik saja. Saya juga dulu masuk OSIS kok, Bu. Ditambah selalu juara di kelas. Boleh Ibu tahu apa yang menyebabkan sehingga Ananda jadi stres belakangan ini? Begini, Bu. Ya, ayo lanjut. Begini, Bu, saya stres karena saya merasa waktu untuk istirahat sangat sedikit. Kenapa Ananda memiliki pemikiran seperti itu? Begini, Bu, bayangin saja kalau kita full day school, lalu setelah pulang sekolah harus tinggal untuk ikut kegiatan eskul. Ibu rasa kegiatan eskul ini basket nggak setiap hari tuh latihannya? Memangnya kegiatan eskul apa saja yang Ananda ikuti, Nak? Banyak sih, Bu. Coba sebutkan apa-apa saja itu. OSIS, ROHIS, PMR, dan voli, Bu. Bagaimana Ananda bisa mengikuti itu semua? Ya kan setiap harinya nggak ada yang bertepatan kok, Bu, jadi masih bisa membagi waktu dengan baik. Tapi Ananda mengatakan mampu membagi waktu dan berprestasi saat SMP. Nah, sekarang kita juga sama, apa yang membedakannya? Ya juga sih, Bu. Tapi kondisi stres selalu ada dalam diri saya. Kadang kepala nggak berhenti berpikir, padahal tubuh menuntut untuk istirahat. Oh, jadi Rahma merasa stres karena terlalu banyak mengikuti kegiatan ekskulikuler ya? Nah, iya, Bu, betul sekali. Tapi Ananda Rahma tidak ada niatan untuk meninggalkan dari salah satunya? Nggak mau, Bu. Saya tertarik dengan semuanya. Sebenarnya hal yang berkurat pada Rahma yang bersikeras mengikuti semua ekstrakurikuler hanya karena modal tertarik atau bukan? Iya, Bu, kenapa ya, Bu, saya seambisius ini? Apakah Ananda Rahma merasa marah pada diri Ananda? Marah iya, kesel juga, tapi saya butuh hasil yang maksimal nanti, Bu. Ananda merasa sedih dengan kondisi sekarang? Benar, Bu, saya memang saat ini benar-benar sedang dongkol, Bu. Memang ada kondisi di mana kita ingin merasakan semua hal, apalagi sesuatu yang baru. Tapi saran Ibu, jangan terlalu keras pada dirimu ya, karena dirimu juga punya untuk diistirahatkan. Ya, Bu, mungkin hal itu yang membuat saya stres dan overthinking terus. Ananda hebat bisa menyadari itu semua. Iya, Bu. Baiklah kalau begitu. Terlebih dahulu Ananda hendaknya dapat menetapkan dengan jelas tujuan yang Anda ingin capai. Dalam merumuskan tujuan ini, Ananda harus mempertimbangkan apa saja yang terlibat di dalam permasalahanmu ini. Yang terlibat hanya diri saya sendiri, Bu. Benar sekali. Lalu apa yang Ananda lakukan dalam mengatasi masalah yang Anda ini? Saya harus dapat menghilangkan pikiran yang sering mengganggu saya ini, Bu. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting, yaitu menghilangkan itu semua. Itulah masalahnya, Bu. Sulit sekali rasanya menghilangkannya. Baiklah kalau begitu, Ananda juga harus menetapkan dalam kondisi yang bagaimana Ananda menyelesaikan masalahmu ini. Saya ingin belajar untuk menghilangkan stres yang ada di pikiran saya ini, Bu, dan mencoba meninggalkan beberapa kegiatan eskul dan fokus ke satu organisasi saja. Tapi biar begitu, karena sudah terbiasa, jadi bawaannya cemas dan tegang melulu, Bu, akibat stres. Baik, tapi dengan syarat Ananda harus melakukannya 2 kali atau 3 kali sehari ya. Saya akan melakukan latihan sebanyak 2 kali sehari, Bu. Nah, sekarang coba Ananda rumuskan apa tujuan yang ingin Ananda capai setelah konseling ini.
Saya ingin hari-hari saya menjadi tenang lagi, mengerjakan tugas dengan enjoy dan berkegiatan ekskul tanpa dihantui perasaan terbebani dari ekskul lainnya. Bagus sekali, Ananda telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalahmu dengan baik. Iya, Bu. Kalau boleh tahu, apakah Ananda belum pernah mencoba untuk menghilangkan kecemasan stres yang ada pada diri Ananda? Sudah, Bu, tetapi perasaan cemas dan tegang tetap selalu ada dalam diri saya dan selalu membayangi saya. Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dapatkah Ibu menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya ini? Tentu saja, setelah saya mendengar cerita dari masalah Ananda, Ibu dapat memberikan alternatif dalam ilmu BK yang mungkin dapat Ananda lakukan saat keadaan atau kondisi itu muncul. Nah, Ananda dapat menggunakan teknik relaksasi, di mana teknik relaksasi usaha mengajari seorang untuk rileks dengan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan tegang dan perasaan-perasaan rileks. Kelompok otot utama seperti tangan, muka, leher, dada, bahu, dan perut serta kaki. Tujuan jangka panjang dari relaksasi otot adalah agar tubuh dapat memonitor segera mungkin semua signal kontrolnya dan secara otomatis membebaskan tegangan yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana pendapatmu? Baik, Bu, saya akan mencoba belajar dengan sungguh-sungguh. Baiklah, karena Ananda sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, maka kita akan memulainya sekarang. Pada dasarnya kita belajar menguasai tegangan badan kita. Apakah Anda sudah mengerti? Ya, Bu, lalu selanjutnya bagaimana? Ya, pertama-tama saya akan menunjukkan kepada Anda sehingga Anda dapat memahaminya ya. Pertama itu, tangan kananmu luruskan ke depan dan kepalkan tinju kananmu. Kepalkan dengan kuat, rasakan ketegangan dengan lengan bagian bawah tanganmu, tahan dengan 5 menit. Tahan dengan 5 detik. Sekarang buka dan kendorkan tanganmu secara perlahan-lahan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Berhenti 10 detik ya. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama dengan tangan kirimu. Luruskan ke depan dengan kepalkan tinju kirimu. Rasakan tegangnya, tahan 5 detik. Buka dan kendorkan secara perlahan-lahan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang luruskan kedua tanganmu. Tunjukkan jari-jarimu ke arah langit-langit. Merasakan ketegangannya pada pergelangan tanganmu, tahan sampai 5 detik. Sekarang kendorkan, rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang luruskan kedua tanganmu. Tengadahkan tanganmu ke atas. Kepalkan dengan kuat. Bawa ke arah bahumu. Rasakan tegangan di otot-otot biceps, tahan sampai 5 detik. Sekarang kendorkan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang kita akan pindah ke arah bahu. Angkat bahumu sampai telinga. Rasakan ketegangan dalam bahumu itu. Tahan selama 5 detik. Sekarang kendorkan bahumu. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Bolehkah Ibu tahu bagaimana kesanmu terhadap relaksasi ini? Saya benar-benar merasa rileks, Bu, tapi kok terkesan bertele-tele. Maaf kalau saya salah. Ya, kesanmu itu ada benarnya karena Ananda baru pertama kali melakukannya. Tetapi kalau Ananda sering sudah melaksanakan, maka Ananda akan merasa terlalu singkat. Nah, apakah Ananda mengalami kesulitan pada bagian otot tertentu untuk merilekskannya? Tidak juga. Apa reaksimu ketika Ananda memusatkan pada tegangan bagian halnya dengan relaksasi? Saya betul-betul merasakan tegang dan tidak enak. Sebaliknya secara rileks, saya benar-benar merasakan kenyamanan.
Jadi begini. Jadi bagaimana perbedaan antara perasaan tegang dan rileks? Bedanya sangat jauh sekali. Perasaan tegang membuat saya kacau, lelah, dan tidak enak. Sedangkan rileks menyebabkan saya merasa enak dan tenang. Baik sekali, Ananda telah memperoleh banyak kemajuan, tetapi relaksasi seperti keterampilan lainnya memerlukan banyak latihan, jadi Ananda harus banyak berlatih. Baik, Bu. Rupanya waktu kita sudah hampir habis untuk hari ini. Kita manfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini. Oh iya. Baguslah, agar Ananda tidak lupa akan pokok-pokok hasil pembicaraan kita tadi, maka catatan yang Ibu buat tadi bisa Ananda bawa pulang ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Baiklah, kalau Ananda tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama yang membicarakan pengalaman Ananda selama berlatih di rumah. Oh iya, saya setuju, Bu. Dengan cara itu saya akan tahu di mana letak kekurangan saya dalam berlatih. Oke, hari ini cukup sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi minggu depan ya. Ya, terima kasih banyak, Bu. Saya pamit dulu. Ya.